Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Adhalik Tamrin dengan NIM S1S12078. Eh, Di video kali ini saya akan eh, menjelaskan dan memaparkan review mengenai skripsi yang berjudul Implementasi Metode Association Rule menggunakan algoritma a priori untuk memprediksi barang paling laku pada sistem informasi persediaan barang. Studi kasus Toko Alisamart. Pembahasan pertama, mulai latar belakang penelitian. Untuk Toko Alisamart sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang penjualan sembako atau barang kebutuhan sehari-hari. Usaha ini berdiri sejak tanggal 20 September tahun 2020 yang bermula warung sembako kecil dengan beralamatkan di Jalan Bunga Kamboja nomor 93 RT 11 RW 5 Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Seiring dengan berjalannya waktu, Toko Alisamart terus berkembang, namun dalam proses pengolahan data, pada Toko Alisamart masih menggunakan cara yang manual. Proses pendataan secara manual ini memerlukan waktu yang lama dan kurangnya keakurasian dan dalam pengolahan data transaksi penjualan dan pembelian barang sehingga sering terjadinya duplikasi data dan human error. Sedangkan untuk penjualan sendiri merupakan sumber hidup dari suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat diperoleh keuntungan atau laba dari produk-produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau pelaku usaha tersebut. Dengan adanya pengelola yang baik, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan atau pelaku usaha tersebut, seperti pentingnya mengetahui pola-pola pembelian pelanggan, manajemen toko, dalam membuat keputusan. Dengan adanya pengolahan yang baik, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan atau pelaku usaha tersebut, seperti pentingnya mengetahui pola pembelian pelanggan. Misalkan di sini, bagaimana memprioritaskan barang yang harus di stok lebih banyak, dan bagaimana menghabiskan barang yang kurang laku. Untuk dapat menangani sebuah masalah penjualan, agar dapat sesuai target perusahaan atau toko, maka diperlukan adanya suatu sistem yang dapat digunakan untuk memprediksi penjualan. Data mining sendiri merupakan metode untuk mencari data terlaris atau paling banyak dibutuhkan customer. Data mining merupakan data analisis data menggunakan tools untuk menemukan pola dan aturan dalam himpunan data. Perangkat lunak bertugas untuk menemukan pola dengan mengidentifikasi aturan dan fitur pada data yang diharapkan mampu mengenal pola ini dengan dalam data dengan input minimal dari user. Untuk selanjutnya, metode association rule dapat digunakan untuk menemukan hubungan atau sebab akibat. Association rule dapat dihasilkan dengan algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Analisis a priori didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan a priori yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidential. Salah satu penelitian metode Association Rule yang diterapkan pada sistem simulasi prediksi hujan oleh Muhammad Fauzi pada tahun 2016, metode Association Rule meaning dengan menggunakan algoritma a priori dapat diterapkan pada sistem simulasi prediksi hujan. Semakin tinggi minimum support dan
minimum confidence yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah frekuensi item set dan rule yang terbentuk, serta akurasi semakin berkurang. Semua rule yang dihasilkan pada sistem penelitian ini memiliki nilai life ratio lebih dari 1,00, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi hujan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis skripsi ini mengambil judul tugas akhir yang berjudul Implementasi Metode Association Rule menggunakan algoritma a priori untuk memprediksi barang paling laku pada sistem informasi persediaan barang. Studi kasus toko Alfamart. Suatu sistem persediaan barang yang dapat membantu mengelola data dan memprediksi barang paling laku pada toko Alfamart dengan mengimplementasikan metode association rule menggunakan algoritma a priori. Kemudian, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat dipaparkan yaitu tentang bagaimana membangun suatu sistem untuk mengelola data persediaan barang yang dapat membantu pengelolaan data dan memprediksi barang paling laku untuk minggu berikutnya pada toko Alfamart dengan mengimplementasikan metode association rule menggunakan algoritma a priori. Selanjutnya, untuk batasan masalah. Hal-hal yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, data yang digunakan adalah data transaksi 9 minggu terakhir. Yang kedua, prediksi persediaan barang adalah barang yang paling sering dibeli untuk minggu berikutnya. Yang ketiga, parameter yang digunakan adalah nama barang, jumlah transaksi barang, dan tanggal transaksi. Keempat, tidak membahas proses transaksi penjualan dengan pembelian barang. Dan yang terakhir, hanya mengelola jumlah transaksi barang keluar. Selanjutnya untuk tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu pihak toko Alfamart dalam mengelola persediaan data persediaan barang dan memprediksi barang paling laku atau terlaris di customer dengan mengimplementasikan metode association rule menggunakan algoritma a priori. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya, yang pertama, penelitian ini dapat membantu pihak toko Alfamart dalam pengelolaan data persediaan barang, serta dapat membantu dalam memprediksi barang paling sering dibeli atau terlaris untuk minggu berikutnya di customer toko Alfamart. Selanjutnya, kita masuk pada analisis sistem. Analisis sistem merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Pembahasan yang ada pada analisis sistem ini yaitu analisis kebutuhan fungsional yang meliputi perancangan sistem menggunakan bahasa pemodelan UML atau Unified Modeling Language, perencanaan tampilan interface, dan analisis kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang meliputi kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional merupakan segala bentuk data yang dibutuhkan oleh sistem yang dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang dibangun. Di tahapan ini, menetapkan kebutuhan-kebutuhan untuk membangun sistem meliputi
input, proses, dan output-nya. Analisis kebutuhan fungsional terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, analisis kebutuhan input. Input dari sistem yang dibangun terdiri dari input data transaksi yang dapat dari toko Alfamart, nilai minimum support, dan nilai minimum confidence. Yang kedua, analisis kebutuhan proses. Kebutuhan proses dalam aplikasi ini diantara lain, yang pertama, proses pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan algoritma a priori dengan metode association rule. Yang kedua, proses pengelolaan data meliputi informasi data, transaksi, barang keluar di toko Alfamart. Selanjutnya, analisis kebutuhan yang ketiga yaitu analisis kebutuhan output. Output yang diperoleh dalam sistem ini merupakan sebuah sistem berbasis web yang akan memprediksi barang paling laku yang paling sering dibeli untuk minggu berikutnya dengan menggunakan algoritma a priori dengan metode association rule. Selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional, yang dimana sebuah langkah di mana seorang pembangun sistem menganalisis sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun sistem yang akan dibangun. Analisis kebutuhan non-fungsional yang dilakukan dibagi menjadi dua tahap, yaitu analisis kebutuhan perangkat keras dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk dengan analisis penerapan sistem. Yang pertama untuk flowchart. Flowchart diagram sistem. Seperti yang bisa kita lihat pada tahapan ini merupakan flowchart untuk diagram sistem. Setelah menganalisis sistem, maka didapatkan flowchart diagram sistem implementasi metode association rule menggunakan algoritma a priori yang memprediksi barang paling laku yang ditunjukkan pada gambar di samping. Adapun alur kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, mulai. Kemudian, user dapat menginput data transaksi, kemudian sistem akan menambahkan data tersebut ke dalam database tabel transaksi. Selanjutnya, pada proses tabel transaksi, perhitungan algoritma a priori sistem dalam mengambil keputusan dan transaksi yang akan diolah dari tabel transaksi. Sistem juga dapat melakukan proses perhitungan algoritma a priori dan setelah dihitung menggunakan algoritma a priori, hasil data diproses dan dilakukan prediksi a priori. Dan tahapan terakhir yaitu tahapan untuk selesai. Yang kedua, flowchart diagram sistem. Setelah menganalisa sistem, maka didapatkan flowchart diagram algoritma a priori pada sistem implementasi metode association rule menggunakan algoritma a priori untuk memprediksi barang paling laku
yang ditunjukkan pada gambar di samping. Adapun tahapannya, yang pertama, dimulai dengan user memilih periode yang diinginkan. Kemudian, selanjutnya, user menentukan nilai minimum support dan nilai minimum confidence. Sesuai dengan support yang telah didapatkan, maka terseleksilah beberapa item data yang memenuhi minimal support sesuai dengan jumlah item di dalam transaksi. Tahapan ini disebut dengan pembentukan kombinasi satu item. Setelah itu, lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu dari item-item barang yang telah terseleksi, dibentuklah kombinasi dua item. Maka terbentuklah beberapa item dengan mengkombinasikan dua item yang berbeda. Dengan support sudah ditentukan, maka terseleksilah beberapa dua item. Dalam tahapan ini disebut dengan pembentukan kombinasi dua item. Demikian seterusnya sampai kombinasi batas item transaksi. Setelah itu, masuk ke analisis pola frekuensi tinggi, pencarian kandidat kombinasi item set. Setelah itu, terbentuklah pola kombinasi terpilih antara item set. Jika berhasil, maka akan mengulang, jika hasilnya true, maka akan mengulang analisis frekuensi tinggi pencarian kandidat kombinasi item set. Setelah itu, dibentuklah atau dilakukan proses pembentukan association rule dengan minimum support dan minimum confidence yang telah ditentukan. Maka didapatlah hasil aturan association rule. Sistem akan menampilkan hasil aturan association rule. Selanjutnya yaitu perancangan use case diagram sistem. Pada gambar di samping, pada gambar di atas ini, menunjukkan use case diagram dari sistem tersebut. User dapat mengelola data transaksi. Selain itu pula, user dapat melakukan proses a priori, lihat histori hasil proses a priori, dan cetak hasil prediksi. Use case ini digunakan untuk menampilkan data, menginput data, dan menghapus data transaksi barang keluar pada toko Alfamart. User dapat melakukan proses a priori untuk memprediksi barang paling laku yang sering dibeli untuk minggu berikutnya di toko Alfamart, dan user dapat melihat hasil proses a priori. User juga dapat melihat histori hasil proses a priori, dan user dapat mencetak hasil prediksi. Selanjutnya kita masuk pada activity diagram data transaksi. Pada activity diagram data transaksi terbagi menjadi dua, yaitu user dan sistem. Yang pertama, ketika user memilih menu data transaksi, maka sistem akan menampilkan menu data transaksi. Setelah itu, user akan diminta untuk memilih file yang akan di-upload ataukah filenya akan di-delete. Apabila pilihan user yaitu upload data, maka sistem akan menginput data ke database. Apabila user memilih delete data, maka sistem akan menghapus data transaksi dari database. Setelah itu, sistem akan menampilkan data transaksi.
dan proses itu selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram proses a priori. Yang pertama, ketika user melakukan pilih menu proses a priori, sistem akan menampilkan tampilan menu proses a priori. Seharusnya di sini ada panah yang mengarah ke user. Setelah itu, user akan memasukkan nilai minimum support dan minimum confidence. Setelah user memasukkan nilai minimum dan minimum support dan minimum confidence, maka user akan menambal button proses, pilih proses. Dan kemudian, sistem akan melakukan proses algoritma a priori sistem, menganalisis pola frekuensi tinggi, pencarian kandidat kombinasi item set. Setelah itu, sistem akan melakukan pola kombinasi terpilih antar item set. Apabila terpenuhi atau ya, maka akan terulang sampai tidak terjadi lagi item set. Setelah itu, sistem akan membentuk item set atau aturan dari association rule. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil dari data prediksi penjualan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu activity diagram hasil. Yang pertama, ketika user melakukan pilih menu hasil, sistem akan menampilkan menu hasil. Kemudian, user akan diminta pilih jangka waktu yang diinginkan. Setelah user memilih view rule, maka sistem akan menampilkan request data ke database. Dan sistem akan menampilkan hasil data prediksi dengan jangka waktu yang diinginkan. Selanjutnya, activity diagram cetak. Ketika user melakukan pilih menu hasil, maka sistem akan menampilkan menu hasil. Setelah itu, user akan diminta untuk pilih jangka waktu yang diinginkan. Setelah itu, user akan menekan button cetak. Dan setelah menekan button cetak, sistem akan melakukan request data ke database. Dan sistem akan mencetak hasil data prediksi dengan jangka waktu yang telah diinginkan. Selanjutnya kita masuk pada sistem dari sequence diagram data transaksi. Untuk sequence diagram data transaksi dapat dilihat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, admin, proses login, dashboard, sistem, dan database. Ketika admin melakukan input username dan password, maka sistem akan memvalidasi data tersebut ke dalam database. Apabila terkonfirmasi login, maka sistem akan menampilkan halaman ke dashboard. Kemudian diminta untuk pilih menu data transaksi. Sistem akan mengarahkan untuk pilih menu data transaksi. Setelah itu, admin diminta untuk setelah itu sistem akan menampilkan pilih data transaksi. Setelah itu, admin akan diminta untuk memilih file yang akan di-upload. Setelah memilih upload, maka sistem akan mengupload data transaksi yang tersimpan ke dalam database tadi. Kemudian, database akan menampilkan data transaksi, dan apabila admin memilih button delete, maka sistem akan melakukan
sistem akan melakukan delete di data transaksi dihapus dari database, dan kemudian database akan menampilkan data transaksi. Selanjutnya, untuk sequence diagram proses a priori. Sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, user, system, database. Untuk prosesnya, user akan diminta untuk pilih menu proses prediksi. Kemudian, sistem akan menampilkan menu proses prediksi. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan nilai minimum support dan nilai minimum confidence. Setelah itu, user akan memilih button proses, dan sistem akan melakukan proses algoritma a priori di dalam database. Dan kemudian data tersebut diprediksi ke dalam database dan menampilkan hasil proses a priori ke dalam sistem, sehingga outputnya akan dapat dilihat oleh user. Selanjutnya, sequence diagram history hasil. Terbagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama, admin. Yang kedua, login. Yang ketiga, dashboard. Yang keempat, sistem. Dan terakhir, database. Untuk langkahnya, yang pertama, admin akan diminta input username dan password. Setelah itu, maka sistem akan memvalidasi data dalam database. Apabila input username dan passwordnya benar, maka database akan mengkonfirmasi login dan admin diarahkan atau masuk ke dalam tampilan dashboard. Setelah itu, admin akan diarahkan untuk pilih menu proses hasil. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu dari hasil. Setelah itu, admin akan mendapatkan pilihan untuk memilih jangka waktu yang diinginkan untuk melihat historinya. Setelah memilih button View Rule, maka sistem akan merequest data ke database. Kemudian, maka database akan tampilkan data prediksi dengan jangka waktu yang diinginkan. Selanjutnya untuk sequence diagram cetak. Yang pertama, admin akan melakukan proses login dengan melakukan input username dan password. Setelah itu, akan divalidasi datanya ke dalam database. Apabila username dan password yang diinput valid, maka akan terkonfirmasi login. Dan sistem akan menampilkan dashboard pada admin, dan admin akan diarahkan untuk pilih menu proses hasil. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu hasil kepada admin, dan admin diminta untuk pilih jangka waktu yang diinginkan untuk mencetak hasilnya. Setelah itu, admin melakukan pilih button cetak, dan sistem akan merequest datanya ke dalam database, dan kemudian database akan mencetak data prediksi dengan jangka waktu yang diinginkan oleh admin. Untuk pengujian algoritma a priori, di sini pada kasus ini data transaksi yang diambil dari 32 data transaksi untuk dijadikan sampel perhitungan manual algoritma a priori. Dalam pengujian secara manual dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, data transaksi pada toko Alfamart diakumulasikan.
Akumulasi data barang keluar tersebut diperoleh dari total penjualan per hari toko Alfamart. Untuk eh, di sini bisa kita lihat ada beberapa banyaknya dari data transaksi, mulai dari minyak goreng Bimoli 1 liter, gula pasir, tepung terigu, luwak white coffee, Garuda kacang telur, Oishi Makando sapi panggang, Kotabe ayam bakar, dan lain-lain, sampai ke item 56 dan 57 ini ada sabun Lifebuoy dan Mami Poko Extra Kering. Di sini bisa kita lihat tampilan data transaksi itemnya. Kemudian kita coba untuk masuk ke dalam sistemnya. Seperti ini tampilan awal dari aplikasi data mining, implementasi data mining pada penentuan barang paling laku yang sering dibeli dengan algoritma a priori. Untuk studi kasusnya tadi di toko Alfamart, kita menginputkan username admin dan passwordnya admin. Kita login. Di sini kita seperti yang diarahkan tadi, kita langsung masuk ke dalam halaman utama atau dashboard dari sistem tersebut. Di sini juga ada beberapa hasil tadi. Yang pertama data produksi, data transaksi, proses a priori, dan hasilnya. Dan ada juga untuk button untuk logout. Untuk data transaksi ini bisa kita lihat di sini ada beberapa data yang telah diimport tadi. Di sini ketika kita mau masukkan datanya, bisa kita pilih untuk data transaksinya di sini, kita mau upload atau delete. Begitu pula dengan hasil priori dan hasil, proses a priori dan hasilnya. Ini bisa kita lihat hasilnya dan bisa kita lihat rule-nya juga. Seperti ini. Nilai support X RU, support X, confidence, dan keterangan ini. Untuk hasil analisanya bisa juga di print. Ini jika konsumen dari data yang pembelian tadi bisa kita lihat di sini. Di sini ada Melati dan Silver Melati, Melati dan Lovely KW1, Lovely KW1 ke Melati, sampai seterusnya. Di sini kita mendapatkan rule asosiasi minimum support 20, minimum confidence 35 dari data awal yaitu tanggal 13 Agustus 2010 dan data terakhir 13 Agustus 2017. Ini seperti yang tadi, yang data di atas tadi, Melati ke Silver untuk confidence-nya 35,37, untuk nilai uji lift-nya 1,29. Korelasi rule-nya korelasi positif. Kita juga bisa melihat hasil analisanya di sini. Untuk artinya yang tadi Melati ke Silver ini. Bisa kita lihat jika konsumen membeli Melati, maka konsumen juga akan membeli Silver. Untuk perhitungan juga bisa kita lihat di sini. Untuk item set 1 yang lolos, ada beberapa item di sini seperti Bellagio, Lucian Pink, Melati, Kenzo in Bali, Blue Emotion KW1. Ini sampai item set ketiga yang lolos.
Dan di sini juga ada tombol lock off. Baik, itulah tadi pemaparan materi skripsi yang berjudul implementasi metode association rule menggunakan algoritma a priori untuk memprediksi barang paling laku pada sistem informasi persediaan barang studi kasus toko Alisamart. Demikian, saya Muhammad Bayu Aidil Adhalik Tamrin dengan NIM S1S12078. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.